Maka adapun qiraah jumhur berbeda dengan Ya'qub Al-Basri. Maka Ya'qub Al-Basri pada ayat yang kita baca ini berkesendirian, dan jumhur semuanya yang 9 dalam keadaan membaca seperti adamu ha asaktah. Lalu bagaimana mereka membaca? Seperti sukun biasa. Fawailul lil musallin. Maka ini qiraah jumhur, di antaranya Asim Al-Kufi pertama. Kedua Khalaf Al-Ashir. Ketiga Nafi' Al-Madani. Keempat Abu Ja'far Al-Madani. Kelima Ibnu Katsir Al-Makki. Keenam Ibnu Amir Asy-Syami. Ketujuh Hamzah Al-Kufi. Kedelapan Al-Kisai Al-Kufi. Maka di sini ada 9 dalam keadaan membaca dengan tidak saktah. Maka berkesendirian ha asaktah Ya'qub Al-Hadrami. Tadi saya sebutkan 9 apa tidak? Masih 8. Abu Amr Al-Basri menjadi 9. Maka selesai dari ayat yang kita baca tadi, maka mari kita ulang dari perbedaan yang ada. Fawailul lil musallin, qiraah jumhur, qiraah Ya'qub Al-Basri. Fawailul lil musallina. Maka untuk mad arid li sukun terserah. Mau panjang, mau tawassut, mau qasr, yang jelas antara dia ya dan nun itulah hukumnya. Namun setelah nun dengan ha, maka tetap dibaca dengan ha as-saktah. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Di sini qiraah Hafs an Asim yang kami bacakan di ayat yang berikutnya. Maka dari hukum tajwid alladzina hum an salatihim sahun, maka alladzina di sini hamzatul wasl, yang mana dia dibaca di awal kalimah, dan alladzina awal kalimah, maka hamzah dibaca. Dan lam di sini alladzina mudgham, ada 2 lam alladzina, dan ya as-sakinah sebelumnya kasrah mad arid li sukun karena diakhiri dengan nun. Maka jika kita wakaf kepada alladzina, ada 3 hukum, qasr ataupun tawassut ataupun bahkan al-isba'. Dan alladzina semuanya muraqqaqah, wa hum ha kadalik muraqqaqah, dan mim as-sakinah juga muraqqaqah. Maka di sini hukumnya hum an, mim as-sakinah bertemu dengan ain idhar asy-syafawi. Maknanya mimnya diidharkan. Hum an, hum an. Maka dinamakan idhar asy-syafawi karena pertemuan mim as-sakinah. Sehingga yang idhar adalah mim dan makhraj dari mim minasyafah. Sehingga dibedakan idhar asy-syafawi untuk membedakan idhar di ahkami mim, idhar hakiki. Maka di sini hum mim as-sakinah dhahirah. Hum an. Adapun an salatihim, maka ain muraqqaqah
Wa nun kadalik muraqqaqah, namun di sini hukmunya ikhfa. Dikarenakan nun as-sakinah bertemu dengan shad, dan shad dari huruf al-mufakhamah. Ang sola, maka sola di sini mufakhamah, sola, dan nun bertemu dengan shad, ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki. Dan nun sakinah yang tadinya makhrajnya di al-lisan naninuan, maka berpindah kepada al-khaysum. An menjadi ang solatihim. Ang solatihim, bukan an solatihim. Maka di sini hukmunya ikhfa, dan sola shad mufakhamah, dan lam sola muraqqaqah bertemu dengan alif mad tabi'i sola. Maka mad di sini mikdarnya harakatain saja. Solatihim, ta wal ha wal mim semuanya muraqqaqah. Jadi yang mufakhamah hanya shad. Sahun, ang salatihim sahun, mim as-sakinah bertemu dengan sin, maka di sini pun idhar asy-syafawi. Karena mim dibaca dengan idhar bertemu dengan sin, maka idharnya syafawi. Dikatakan itu karena ahkamul mim dari syafah, dari bibir, sehingga bibirnya jelas di saat menyebutkan mim. Salatihim sahun, him sahun, maka sin muraqqaqah dan alif mad tabi'i sa, dan hun maka waw sakinah qablahu dhammah, asalnya mad tabi'i namun di akhir ayat ada nun, maka dia mad arid lis sukun. Dibaca 2, 4, dan 6. Sahun bagi yang isba'. Adapun dari segi ilmu qiraah, maka juga di sini berkesendirian Ya'qub al-Basri dari al-Jumhur. Seperti biasa dia akan membaca dengan ha as-saktah. Berarti kalau begitu apa i'rab dari sahun mad di sini? Kenapa? Karena di sini dia hukumnya mad ataupun jamak mudzakkar as-salim. Dari saha yasha sahi, orang yang lalai sahi. Jika mufrad maka jamaknya sahun dengan waw dan nun. Maka di sini sahun dalam keadaan marfu, maka alamatu raf'ihi dengan waw wan nun. Lalu i'rabnya apa? Bisa jadi khobar, hum ang salatihim sahun, ataupun mubtada muakhar, an salatihim khobar muqaddam, sahun mubtada muakhar, dan marfu. Fa'alamat raf'ihi bil wawi, karena dia jam'u mudzakkar as-salim. Maka qiraah dari Ya'qub dibaca dengan ha as-saktah. Maka kita baca alladzina hum an salatihim sahuna. Sama di sini mau dibaca harokatan ataupun tawassut ataupun bahkan al-isba, maka dibaca dengan ha as-saktah. Untuk yang membaca misalnya harokatan,
alladzina hum an salatihim sahuna. Alladzina hum an salatihim sahuna. Maka sama. Dan qiraah yang kedua dari qiraah Wars an-Nafi' al-Madani. Maka di sini kelompok Wars an-Nafi' tidak membaca sahun dengan ha as-saktah, namun di ucapan shola lam. Maka lam dibaca dengan lam taglid. Dan lam taglid barakallahu fikum tidak ada di qiraah Hafs an Asim. Di qiraah Hafs an Asim hanya ada lam muraqqaqah. Maka dibaca shola. Adapun lam taglid istilah dari qiraah Wars juga jangan difahami sebagai lam mufakhamah. Karena lam hukmunya muraqqaqah pada berbagai qiraah kecuali jika lam masuk kepada lafdzul jalalah. Maka fihi tafsil, bisa muraqqaqah dan bisa mufakhamah. Lafdzul jalalah Allah kapan muraqqaqah? Jika sebelumnya dhammah Rasulullah, jika sebelumnya fathah Kitab Allah, jika sebelumnya kasrah maka dia dalam keadaan majrur. Sebelumnya maka muraqqaqah. Biiznillah, tidak biiznillah. Maka ini khusus perbedaan ikhtilaf di lam al-muraqqaqah wa mufakhamah pada lafdzul jalalah. Adapun lam yang bukan lafdzul jalalah maka hukumnya asalnya adalah muraqqaqah pada berbagai kalimat kecuali Wars an-Nafi'. Maka dia mempunyai istilah lam mughalladah. Apa makna mughalladah? Lam yang tebal. Seperti najasah al-mughalladah. Kalau najasah biasa seperti BAB ditambah yang anginnya saja, BAK dan BAU, ya. BAB buang air besar, BAK buang air kecil. Kalau gas saja apa namanya? BAU, buang bau maksudnya. BAU. Al-muhim jadi bau. Maka di sini semuanya dari najasah yang mukhaffafah. Namun najasah yang mughalladah harus mandi.